Langsung saja saya lanjut ke pembahasan fikih karena tadi mulainya udah malam. Jadi langsung intinya aja. Kemarin kita sampai di yang membatalkan ya. Yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa. Gitu. Sekarang kita lanjut ke hal-hal yang makruh. Atau nanti dulu ada yang makruh, yang disunnahkan dulu. Nanti yang makruh itu bisa menyusul. Wa yustahabbu fi shaumi salasatu asya'a. Disunnahkan di dalam puasa itu 3 perkara. Sebetulnya banyak, tapi yang paling penting ini 3 ini. Sebetulnya banyak sunnah-sunnahnya, kayak membaca Al-Qur'an. Tapi di sini tidak disebutkan, di sini disebutkan yang pokok-pokoknya saja. Wa yustahabbu fi shaumi salasatu asya'a. Disunnahkan di dalam puasa 3 perkara. Yang pertama ta'jilul fitri. Nah ini. Mempercepat berbuka. Jadi kalau udah beduk, udah maghrib aja langsung buka. Langsung buka, jangan ditunda-tunda. Itu sunnahnya seperti itu. Jadi kalau udah buka, cepat buru-buru kita buka. Namanya ta'jilul fitri. Makanya orang kita sekarang sering nyebut, mau kemana bang? Mau nyari takjil. Mau kemana? Mau nyari takjil sono di Harapan Baru. Padahal takjil itu bukan makanan. Takjil itu ya ini mendahulukan atau mempercepat berbuka. Maksudnya bukan waktunya dipercepat, bukan jam 5 udah buka, bukan. Artinya diburu-buruin. Kalau udah waktunya buka, buru-buru buka, cepet-cepet. Itu namanya takjil, bukan makanan. Itu salah kaprah ini. Orang Indonesia salah kaprah. Makanya orang Arab bingung gitu. Nyari takjil. Nah, takjil itu kan perbuatan, bukan benda, bukan makanan. Kalau makanan ya udah makanan, nyari makanan gitu. Jangan nyari takjil. Kita mau berbagi takjil, bersedekah gitu kan. Nah, salah kaprah. Takjil itu pekerjaan mempercepat kalau sudah berbuka. Itu namanya takjil. Jadi bukan makanan. Ya tapi karena sudah lumrah ya nggak dosa sih, nggak dosa, cuman kurang tepat aja gitu kan. Kalau bisa nyari makanan aja, nyari makanan buat berbuka, bukan nyari takjil. Nggak tahu yang mulai-mulain siapa gitu kan. Biasanya sih dari TV tuh, dari TV program takjil. Maksudnya program takjil itu program buka bersama mungkin supaya cepet-cepet jadi ke makanan larinya. Itu. Jadi takjil itu perbuatan, bukan makanan. Perbuatan mendahulukan atau mempercepat berbuka apabila telah masuk waktu maghrib, seperti itu. Itu yang pertama. Jadi buru-buru kalau udah azan, udah beduk, buru-buru kita berbuka puasa. Yang kedua wa ta'khirus sahur. Mengakhirkan sahur. Nah, ini kadang-kadang orang kita sahur jam 3 udah sahur. Sunnahnya dibelakangin, mendekati imsak. Imsak umpama jam 4. Nah, kita sahur setengah 4 dah. Jangan jam 3. Udah jam 3 kita udah Udah sahur. Lah jam 6 udah lapar lagi. Atau takutnya nanti habis sahur namanya kenyang ngantuk tidur. Subuhnya jadi bablasan. Kalau jam setengah 4 kan habis puasa, ada waktu 15 menit ya ngopi-ngopi bentar, ini udah azan, tahu kan. Nah, jadi sama tidur kayaknya nggak keburu gitu kan. Jadi disunnahkannya mengakhirkan sahur, mendahulukan berbuka, mengakhirkan sahur. Itu yang kedua. Yang ketiga watarkul hujri minal kalami. Meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk. Nah, ini disunnahkan. Gitu. Disunnahkan kita menjaga lisan kita. Kalau bisa jangan banyak ngomong dah. Kalau waktu puasa takutnya kita ngomong yang buruk-buruk. Sebetulnya bukan hanya di puasa, di hari biasa juga kita dilarang,
disuruh menghindari kata-kata yang buruk. Tapi di bulan puasa ini lebih bahaya karena akan menggugurkan pahala puasa. Jadi itu 3 sunnah-sunnah puasa. Kalau mau ditambahkan qiyamul lail, itu boleh ditambahkan. Jadi bukan cuma 3. Jadi di antara sunnah-sunnah puasa qiyamul lail. Qiyamul lail itu apa? Menghidupkan atau beribadah di malam hari. Contoh, sholat tarawih. Sholat tarawih itu qiyamul lail. Sholat tarawih jam 10 boleh nggak? Boleh. Jam 12 boleh? Boleh. Gitu. Nggak ada waktu terikatnya. Yang penting sebelum subuh, sebelum sahur lah, yang penting. Jadi qiyamul lail itu salah satunya apa? Salat tarawih, tadarus Al-Quran, zikir, lain sebagainya. Itu namanya qiyamul lail. Mengisi malam di bulan Ramadan dengan hal-hal yang baik. I'tikaf, termasuk i'tikaf di 10 hari terakhir, itu juga sunnah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang berikutnya i'tikaf di 10 hari terakhir, itu masuk sunnah juga. Nah itu aja mungkin secara global. Berarti ada 5 ya Bang? 5 ya. Yang lain banyak juga, tapi yang inti-intinya itu seperti itu. Itu sunnah-sunnah puasa, sunnah-sunnah puasa Ramadan. Yang berikutnya ketentuan puasa di bulan Ramadan. Ini ketentuannya nih. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin. Dilarang atau diharamkan puasa pada 5 hari ini. Nah ini nggak boleh puasa kita di 5 hari ini, nggak boleh. Nah ini puasa hari apa aja boleh, tapi jangan di 5 hari ini, haram hukumnya. Apa saja? Al-Aidani, yang pertama dan yang kedua adalah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Itu nggak boleh kita puasa, nggak boleh. Mau puasa sunnah nggak boleh. Jadi hari raya Idul Fitri, di hari raya Idul Adha kita tidak boleh puasa, haram. Seperti itu ya. Jadi, kalau mau puasa di hari 1 Syawal, di hari 2 Syawal, di hari Lebaran kedua, ketiga, keempat silahkan. Tapi kalau di hari pertama Idul Fitri tidak boleh, Idul Adha tidak boleh. Itu 1 dan kedua. Yang ketiga, wa ayyamut tasyriqis salasatu. Ketiga, keempat, kelima adalah hari tasyrik. Hari tasyrik itu kapan? Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Kalau Lebaran Haji, Idul Adha itu tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Tanggal 10 berarti tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari kita tidak boleh puasa. Jadi Lebaran Haji hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat nggak boleh puasa. Sama hari Idul Fitri 5 jadinya. Jadi 5 hari itu kita dilarang untuk berpuasa. Mau atas namanya puasa apa, pokoknya nggak boleh. Di luar itu silahkan, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Gitu. Selama puasanya tidak bertentangan dengan ketentuan agama Islam. Seperti itu ya. Itu adalah hal-hal yang dilarang dalam puasa. Ketentuan berikutnya adalah, ini banyak poin-poinnya nih. Waman wati'a fi nahari Ramadan. Nah ini, barang siapa yang berhubungan suami istri di fi nahari Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, amidan dengan sengaja. Ingat ya, sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal. Gitu. Tapi masa iya begituan nggak sengaja? pasti sengaja.
Jadi barang siapa yang berhubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan secara sengaja, fil farji, maksudnya itu sampai, mohon maaf, sampai masuk ya, benar-benar berhubungan ini, bukan sekedar senggol-senggolan cium-ciuman, bukan, tapi benar-benar melaksanakan jima atau hubungan seksual seperti itu. Ya bahasa kasarnya pokoknya masuk dah. Pokoknya kalau udah masuk udah ini melanggar. Tapi selama belum masuk nih, masih pegang-pegangan, itu belum termasuk poin ini, nanti ada keterangannya. Fa'alaihil qada, maka hukumannya adalah, konsekuensinya adalah, kalau ada orang begituan di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja, satu, hukumannya adalah qada. Dia wajib mengkodok puasanya. Misalkan hari Senin dia begituan, berarti dia 1 hari setelah bulan puasa selesai, maka dia harus mengganti puasa yang dia langgar itu 1 hari. Satu itu. Yang kedua, wal kafarah. Jadi ada 2 hukumannya. Satu, melaksanakan membayar puasa. Yang kedua, terkena kafarat. Apa itu kafarat? Nah ini. Jadi intinya dia tetap, walaupun dia bayar kafarat, dia harus kodok yang hari dia langgar itu, karena batal puasanya. Jadi yang pertama dia harus membayar hutang puasanya. Yang kedua dia harus membayar atau melaksanakan kafarat. Apa itu kafarah? Kafarah adalah wahia itqu raqabatin mu'minatin. Kafarat itu yang pertama memerdekakan budak. Jadi hukumannya selain dia mengganti utang puasanya, dia harus memerdekakan budak. Nah sekarang kan budak nggak ada nih, budak nggak ada. Jadi pilihannya banyak pilihan. Kafarat itu ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan. Yang pertama memerdekakan budak. Kalau memerdekakan budak nggak bisa atau nggak ada, fa illam yajid, jika tidak bisa atau tidak menemui budak, fasiyamu syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut. Tuh hukumannya. Selain 1 hari yang dia langgar tadi harus dibayar ya. Berarti 2 bulan 1 hari berarti. Yang 2 bulannya itu harus berturut-turut, nggak boleh bolong. Kalau bolong batal, mulai lagi dari 1. Makanya jangan coba-coba dah begituan di siang hari bulan Ramadan. Hukumannya berat ini. Yang pertama dia harus ganti puasa, yang kedua kena kafarat. Kafaratnya berupa apa? 1, memerdekakan budak. Kalau nggak mampu, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati, kalau nggak mampu juga, nggak mampu nih puasa 2 bulan berturut-turut, fa it'amu sittina miskinan, likulli miskinin muddun, memberi makan 60 orang miskin, memberi makan 60 orang miskin. 1 orang miskin itu 1 muddun, 1 mud. Berapa sih 1 mud? Udah gampangnya mah 1 liter beras atau 1 porsi makanan. Kita beli nasi bungkus, kita kasih orang miskin 60 orang. Beratan mana mau puasa 2 bulan? Beratan puasa 2 bulan gitu. Jadi kalau kita nggak mampu puasa 2 bulan, kira-kira nih kita nggak mampu gitu, ya udah kita beri makan orang miskin 60 orang atau 60 bungkus kita beliin, atau ada 60 orang kita ajak traktir sono ke Udin Combo gitu, boleh, nggak apa-apa. Itu it'amu sittina miskinan, memberi makan 60 orang miskin. Gitu ya. Syaratnya harus orang miskin ya, jangan orang mampu yang dikasih makan. Orang yang kira-kira butuh lah gitu. Bagaimana kalau diuangkan? Saya maunya duit aja dah, udah saya sedekah ke kira-kira ke 60 fakir miskin, boleh atau tidak? Para ulama mengatakan boleh. Jadi kalau mau diuangkan
Ya kira-kira satu porsi makan harganya berapa? 15.000 atau 20.000? Ya kali 60. 20.000 kali 60. Berapa kira-kira? Nah, tapi jangan diberikan ke satu orang, harus 60. Nah, ntar dikasihnya misalkan 60 bungkus nih, 60 bungkus nasi padang. Dan nih buat lu 60-nya. Nggak boleh, harus ke 60 orang miskin. Di sini masalahnya tercatatnya 60 orang miskin. Itu. Jadi harus ke 60. Kalau mau dibagiin ke satu orang, ya dia harus membagikan ke 60 lagi ke teman-temannya. Kita memberi amanat, misalkan Pak RT, ini saya kasih nasi bungkus 65, yang 5 buat Pak RT, karena kan Pak RT orang mampu, misalkan gitu kan. Yang 60 kasihin dah ke anak yatim, ke orang miskin, gitu. Itu kalau kita ribet, gitu. Jadi itu adalah kafarat. Intinya kalau ada seorang muslim dia berhubungan seksualnya benar-benar sampai berhubungan seksual gitu, maksudnya bukan sekedar senggol-senggolan ya, maka satu, dia harus mengkodok puasanya jadi hutang di hari itu. Yang kedua, dia terkena kafarat. Apa kafarat itu? Kafarat itu satu, memerdekakan budak. Kalau nggak mampu juga, maka puasa. Yang kedua, dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu juga, yang terakhir, memberi makan 60 orang miskin. Satu orang miskinnya 1 mud. 1 mud itu 1 liter atau 1 porsi makan. Seperti itu. Ya, jadi ada tahapan-tahapannya. Saya lanjut sebentar. Waman mata, ini ketentuan berikutnya. Itu udah habis ya, tentang berhubungan seksual di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan. Sekarang waman mata. Oh, ini masih nyambung dikit. Waman mata wa alaihi siyamun min Ramadana ut'ima anhu likulli yaumin muddun. Barang siapa, misalkan tadi orang yang melanggar tadi meninggal dunia. Lah ntar yang bayar kafaratnya siapa? Gitu. Yang bayar kafaratnya siapa? Gitu. Maka keluarganya yang membayarkannya, ahli warisnya. Ut'imu anhu likulli yaumin muddun. Tetap satu orang 1 mud. Misalkan belum Idul Fitri udah meninggal nih dia, sedangkan ahli warisnya tahu kalau dia punya utang sama Allah berupa kafarat tadi, maka ahli warisnya wajib membayarkan atau melaksanakan kafaratnya itu. Seperti itu. Jadi anaknya, istrinya bayarin kafaratnya, memberi makan 60 orang miskin, seperti itu. Wasyaikhu, nah ini ketentuan yang berbeda. Wasyaikhu man ajaza anis saumi yuftiru. Orang yang sudah lemah, orang yang sudah tua atau lemah dalam berarti kata dia nggak bakalan bisa ngelaksanain puasa, nggak bakal bisa karena keterbatasan fisik, sakit. Ada orang yang belum tua tapi sakitnya parah, misalkan gitu, sehingga dia tidak bisa puasa. Ada orang memang lemah gara-gara udah tua. Orang seperti itu yuftiru, boleh kagak puasa, boleh nggak puasa. Wa yut'imu an kulli yaumin muddun, tapi dia harus bayar fidyah. Bayar fidyah itu berapa? Sehari dia meninggalkan puasa, bayar fidyahnya 1 mud. Kayak tadi sama. 1 mud itu kira-kira 1 liter beras atau 1 porsi makanan. Makanya kalau haul kadang-kadang ada orang yang fidyah kan. Itu anak memfidyahkan orang tuanya gitu kan. Tapi kalau kita masih hidup terus kita meninggalkan puasa karena kita sakit
atau karena kita sudah tua dan lemah dan pokoknya nggak bakalan bisa bayar kodok puasa dah, maka dia harus bayar fidyah. Harus bayar fidyah. 1 hari 1 liter. Berarti kalau 30 hari 30 liter. Kita kasih orang miskin. Itu bayaran atau penebus daripada kodok puasa kita. Seperti itu. Wal hamilu, nah ini untuk orang hamil. Kalau tadi kan orang sakit sama orang udah tua. Sekarang bagaimana dengan orang hamil? Wal hamilu wal murdi'u, adapun untuk orang hamil dan orang yang sedang menyusui, in khafata ala anfusihima, jika dia takut, kalau puasa dia takut nih bakalan terjadi apa-apa sama dirinya, nanti bakalan lemes, bakalan gak kuat pokoknya. Kalau orang hamil sama menyusui kan berat memang ya. Nah itu aftorota, maka mereka berdua boleh tidak puasa, boleh nggak puasa. Wa alaihimal qada, akan tetapi dia wajib wajib kodok. Nih, jadi ada dua nih. Orang hamil itu ada dua kriteria. Yang pertama, orang hamil dan menyusui yang takut bakalan terjadi apa-apa terhadap dirinya sendiri, maka dia wajib kodok. Bayar fidyah nggak boleh, harus diganti kodok. Gitu. Fa in khafata ala auladihima, akan tetapi kalau perempuan itu yang waktu hamil atau waktu menyusui itu takutnya itu gara-gara bukan hanya dirinya, tapi dia takut anak yang dikandung atau anak yang disusuinya ini terganggu kesehatannya, maka aftorota, dia boleh tidak puasa. Wa alaihimal qada'u wal kafaratu an kulli yaumin muddun, maka dia boleh membayar fidyah. Jadi dia boleh bayar fidyah, bayarnya pakai fidyah. Tapi ada dua pendapat, saya pernah baca memang orang yang sedang hamil dan menyusui, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh bayar fidyah saja, ada yang mengatakan kodok dan fidyah. Kodok juga, fidyah juga. Ya kalau mau hati-hati, pilih pendapat yang kodok juga, fidyah juga. Walaupun berat, tapi itu lebih aman. Gitu. Jadi tapi tergantung kondisi. Kalau misalkan orang hamil itu 9 bulan, ditambah nanti menyusui 2 tahun misalkan. Itu kan berat. Mengkodok puasanya berat, bayar puasanya aja berat gitu. Maka saya lebih memilih pendapat dia bayar fidyah, karena bukan mustahil, bisa sih, cuman nggak semua perempuan bisa begitu. Habis bulan puasa dia lagi hamil, habis lebaran dia menyusui sampai 2 tahun. Bagaimana dia mau bayar kodok puasa? Ngurusin dirinya aja susah, belum lagi ditambah masa nipas, belum ditambah lagi haid setiap bulannya seminggu tuh ya. Wah udah repot, ngurusin bayi repot, nyusui repot. Maka pendapat yang bisa diambil adalah bayar fidyah, gitu ya. Seperti itu. Dah selesai. Jadi ketentuan puasa Ramadan itu tadi ya. Tadi kita yang pertama bahas sunnah-sunnah puasa. Yang berikutnya hukuman dilarang puasa, dilarang pada 5 hari, nggak boleh puasa di 5 hari. Yang berikutnya lagi orang yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan siang hari, gitu ya. Melakukan hubungan suami istri itunya benar-benar sampai masuk, maksudnya gitu. Itu ketentuannya bagaimana tadi? Itu dia bayar hutang puasanya, terus dia juga harus membayar kafarat. Bahasa Arabnya kafaroh, tapi kalau di Indonesia kan tulisannya biasanya kafarat gitu. Tapi kafaroh juga nggak apa-apa. Seperti itu. Yang berikutnya, orang yang lemah, sakit, udah tua boleh tidak puasa, dengan catatan dia harus bayar fidyah.
1 hari 1 mud. Terus orang yang hamil dan orang yang menyusui yang takut akan keselamatan dirinya dan bayinya, maka dia harus membayar membayar fidyah. Membayar fidyah. Boleh enggak didouble dalam qada juga, fidyah juga? Boleh kalau kuat. Kalau kuat, tapi kalau kayaknya enggak kuat ya udah fidyah saja. Ada pertanyaan? Mau menggugurkan orang di bulan puasa. Iya. Itu kan menggugurkan pahala, tapi menggugurkan puasa juga tidak? Tidak. Puasanya tetap sah. Tapi dia tidak dapat apa-apa kecuali hanya haus dan lapar. Lalu dibatalin dong? Jangan. Misalkan, ya Allah tadi gua ngomongin si Wan. Wah, kagak dapat pahala nih gua puasa. Batalin ah. Jangan. Siapa tahu Allah masih ngasih rahmat kepada kita. Urusan diterima apa enggak urusan Allah. Kalau kita buru-buru istighfar, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, ampun ya Allah. Insya Allah, Allah Maha tahu. Jangan dibatali. Itu. Anda lagi? Pas jam 10 tuh, lewat dikit. Kalau tidak ada, kita selesaikan saja, kita baca suratul Fatihah. Semoga pertemuan berikutnya kita semua bisa hadir, disehatkan badan kita, kita semua bisa, sahabat-sahabat kita juga bisa hadir, dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.